Oke, baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reviana Febika Bandung. Saya dari kelas 2020E. Di sini saya akan menjawab terkait dengan ujian MIT untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Yang pertama, soalnya itu, apa hal utama dalam sebuah proses pembelajaran? Oke, baik. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Yang dimaksud di sini di dalam sebuah pembelajaran itu tentu kita sangat perlu mengetahui sampai di mana kita bisa mengamati pembelajaran yang sudah kita ikuti dalam suatu proses belajar maupun mengajar. Jika pembelajaran yang ingin dicapai itu bersifat kognitif, maka pada saat pembelajaran dilakukan itu dalam bentuk presentasi. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Kita sebagai calon guru tentu harus memahami dan mengakui bahwa adanya karakteristik peserta didiknya, sehingga guru dapat memilih strategi yang baik bagi setiap peserta didik dalam rangka mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Yang ketiga, sumber dan fasilitas dalam melaksanakan strategi tertentu. Dalam melaksanakan strategi pembelajaran, kita sebagai calon guru perlu memperhatikan sumber atau fasilitas yang akan kita sediakan yang berupa peralatan, media, dan ruangan. Yang kedua, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran berikut. Yang pertama, rencana cermat dan teliti untuk mencapai tujuan, yang artinya di mana seorang itu harus bisa cermat dan teliti dalam suatu pembelajaran melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, motivasi belajar. Yang kedua, garis besar yang akan dilakukan dalam mengenal tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, harus bisa memahami pembelajaran. Yang kedua, harus bisa berpikir dengan baik. Soal nomor 2, jelaskan hakikat belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkait pengalaman dan latihan. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk bisa mengetahui sesuatu dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Yang ke B, strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan spesifikasi perubahan perilaku. Yang kedua, memilih pendekatan belajar yang baik. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Soal nomor 3, semacam-macam strategi pembelajaran. Oke, baik, di sini teman-teman, strategi yang pertama itu strategi discovery learning atau DL, yang artinya menyingkap suatu pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau dengan kata lain IL, yang artinya menyelidikkan suatu pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem based learning atau PBL, pembelajaran yang berbasis masalah. Yang keempat, strategi project based learning atau PBL, yang artinya di sini juga pembelajaran yang berbasis proyek. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan dari ketiga pendekatan. Oke, baik. Pendekatan yang pertama di sini itu pendekatan inquiry discovery approach. Oke, baik teman-teman. Dalam pendekatan ini, sistem belajar mengajar di sini guru harus mempunyai bahan atau materi pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau akhir, tetapi para peserta didik dilibatkan atau diberikan kesempatan juga. Yang kedua, pendekatan expository approach. Dalam pendekatan ini, pada penyampaian informasi yang disampaikan atau materi yang disampaikan harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Yang ketiga, pendekatan mastery learning approach. Dalam pendekatan ini,
siswa dituntut untuk bisa menguasai materi secara tuntas, yang artinya siswa di sini itu dituntut untuk bisa menguasai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang kelima, soal nomor 5, metode yang digunakan dalam suatu pembelajaran. Oke, baik. Metode yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena di sini guru menyampaikan materi secara lisan, tidak menggunakan buku. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang selalu mengutamakan diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode ini biasanya disertai dengan metode lainnya saat menyampaikan materi. Yang artinya di sini metode ceramah plus ini tidak harus bisa melibatkan metode lain. Misalnya itu tadi metode ceramah dan metode diskusi. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi adalah metode yang mengharuskan siswa untuk membuat sebuah resume atau ringkasan. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang melakukan kegiatan percobaan terhadap sesuatu. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini metode yang menggunakan tempat atau lingkungan tertentu. Yang kedelapan, metode latihan. Metode latihan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan metode keterampilan kepada siswa. Yang kesembilan, metode perangsangan. Metode perangsangan adalah di mana di sini siswa dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Yang ke-10, metode debat. Metode debat adalah metode yang mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau secara kelompok. Yang ke-11, metode mind mapping. Dalam metode mind mapping yang menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan. Oke, baik Ibu, mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.